Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita bisa kembali berjumpa di kajian MPP mingguan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera selalu kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah pada hari ini kita memilih juga kajian bertepatan spesial untuk Maulid Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah junjungan kita, panutan kita, idola kita. Dan juga seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad juga di sini seperti yang kita akan bahas, yaitu memiliki syafaat. Syafaat yang memang diperuntukkan bagi umatnya. Lalu umat yang bagaimana sih yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ternyata tidak semuanya bisa mendapatkan. Nah, sebelum kita masuk kepada topik, saya ingin sebelumnya menyapa Ustadz Haji Nana Supriyatna. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat teh. Gimana di Prancis sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz, ikannya udah dimakan ya, jambalnya, meniraos. Ya promosi Pangandaran teh lah untuk Ya, teman-teman di luar. iya, baik. Saya akan membacakan sedikit sekilas mengenai Ustadz Nana yang akan menjadi narasumber kita. Haji Nana Supriyatna, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Pangandaran, PNS Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, S1-nya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Usuluddin, jurusan Perbandingan Agama. Kapan-kapan kita bahas mengenai perbandingan agama ya Ustadz ya. Mangga teh. S2-nya kemudian program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Prodi Pemikiran Hukum Islam. Baik, tadi aja sepintas saja mengenai Ustaz Nana. Mungkin kita pasti sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan mengenai syafaat Nabi bagi umatnya. Mangga Ustadz, waktunya sekitar 30-35 menit. Mangga Ustadz. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul adim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu wa innih taba'tu da'wati syafa'ata di ummati yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ya di Indonesia ini pukul 15.45, 15.50 sekarang, dan sekitar jam 10 lebih 50 ya waktu Perancis. Kalau yang negara-negara lain, Turki itu bedanya berapa jam, mungkin lebih lebih mundur ya waktunya. Alhamdulillah atas izin Allah, kekuasaan Allah, kita dapat bertemu muka walaupun dalam dunia online, dunia maya, semuanya dari berbagai negara. Mudah-mudahan di belahan-belahan dunia lainnya yang sekarang sama-sama hadir selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki, berkah usia, juga berkah segalanya termasuk kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga semuanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam suasana bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Teh Dini, yang alhamdulillah tema ini kemarin sudah dibahas di Pondok Pesantren Tahfidz dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal kemarin. Hanya yang hadir kemarin para santri, yang biasanya yang hadir adalah orang tua wali santri. Kemarin yang hadir hanya para santri, sebagian para ustadz dan kepala lembaga di lingkungan MDF. Juga ada yang terhormat orang tua kita, pembina yayasan, Profesor Dr. Dede Kusmana, juga beserta ketua yayasan Ibu Lis Kusmana selaku orang tua Teh Dini ya. Alhamdulillah, mohon doa dari semuanya, pembina yayasan juga ketua yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Muhammadan Fatahillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat sabar mendampingi kami yang relatif masih muda, juga masih bisa membimbing para santri dan santriah di lingkungan pesantren Tahfidz Muhammadan Fatahillah. Dan atas wasilah Teh Dini ya, saya untuk diminta terkait dengan tema Maulid Nabi. Karena ini yang hadir sepertinya tidak ada anak-anak, ini yang hadir ibu-ibu ya, atau mungkin ada yang tua atau ada yang muda, saya tidak tahu karena memang sangat jauh ya di belahan dunia lainnya. Mudah-mudahan materi ini bisa sesuai harapan. Tapi kalau nanti tidak sesuai harapan, masih banyak bagian-bagian lain, waktu lain untuk bisa meningkatkan kita kesadaran beragama, meningkatkan nilai-nilai keberagamaan kita yang nanti dari keberagamaan kita menjadi sebuah pengalaman keagamaan masing-masing. Penting pengalaman keagamaan masing-masing, baik yang ada di kita di Indonesia atau mungkin yang ada di berbagai negara yang hadir pada saat ini, dan mungkin berbeda ya pengalaman keagamaan dari sisi psikologi ibadah, kemudian dari sisi mentalitas juga mungkin berbeda karena ada perbedaan geografis dan tradisi-tradisi negara di luar Indonesia. Baik, untuk saat ini saya akan menyampaikan dulu terkait dengan tema yang ditawarkan kepada saya. Yang pertama ya, di Maulid ini itu dalam sebuah kitab kecil ya di pesantren Muhammadan Fatahillah itu sering dikaji ya sama para santri, kitab kuning yang kecil namanya Ta'limul Muta'alim. Kita berangkat semuanya, yang pertama bahwa apapun bentuknya, apapun medianya, kalau kita ikut sebuah forum, pengajian, seminar, atau lokakarya atau yang lain, itu dalam kitab itu masuk kepada kategori mencari ilmu. Niat mencari ilmu ini ya sepanjang hayat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu mulai lahir sampai ke liang lahat, dan itu merupakan kewajiban umat beragama khususnya umat Islam, bahwa mencari ilmu itu wajib. Utlubul ilma walau bisin, kemudian tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Konteks saat itu zaman Rasul ya mungkin konteksnya Cina, belum Islam saat itu mungkin belum masuk ke daerah belahan yang lain atau Eropa lah. Pengarang kitab ini selalu memberikan arahan kepada kita dalam forum-forum ilmu itu, satu yang pertama yang dituntut adalah keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada target apakah hasil pengajian yang sudah dibahas saat ini ataupun bersama
Ustadz Aib Saifuddin Al-Hafidh, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang apa yang sudah disampaikan juga tidak hafal ataupun tidak ingat. Ya, yang penting niat pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala, diniati dengan keikhlasan. Yang kedua, dalam kitab ini kalau dibahasakan itu untuk memberikan kecerdasan lanjutan ya, supaya kita tidak stagnan dalam kecerdasan kita keseharian, dalam bidang keagamaan atau dalam bidang-bidang sosial lainnya. Yang ketiga, eh, kita berniat bahwa menuntut ilmu itu untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan. Ada istilah kalau ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Kal ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Kemudian yang terakhir, niat kita ini kita samakan persepsinya, samakan tujuannya adalah bagaimana kita istiqomah dalam membangun keagamaan ini, agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi ini adalah secara kelembagaan bernama Islam. Kalau di Al-Quran itu banyak istilah-istilah keislaman seperti inna dina indallahil Islam. Dari sisi ekstrim internal keagamaan, memang agama yang diridhoi itu adalah agama Islam. Kita tidak urusan dengan umat-umat yang lain, itu adalah fokus efek ke dalam umat Islam itu sendiri, yang mana perlu diperhatikan juga tata cara kita berkeislaman atau beragama Islam. Kemudian kata-kata Islam pun di surat terakhir Al-Maidah ayat 3, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ala raditu lakumul Islam madina. Jadi yang diridhoi itu adalah agama Islam, yang berarti agama yang berserah diri. Kembali kepada Maulid Nabi ya. Kenapa Nabi ini membawa agama? Agama ini dibawa oleh Kangjeng Nabi, salah satunya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari pertama kebodohan. Yang kedua, Nabi membawa agama ini untuk membawa umat manusia ada selalu di jalan yang benar. Sering kita berdoa pada Allah, ihdinas sirotol mustaqim. Kita mohon petunjuk pada Allah jalan yang benar, wairil magdubi alaihim waladolin, tidak diberikan jalan yang dimurkai, golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Nabi sudah sangat jelas ketika Nabi melaksanakan sebuah perintah perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad menerima salam dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, salam untukmu Muhammad, kata Allah. Wa ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam untukmu Muhammad wahai nabi, ayyuhan nabiyyu, dan rahmat serta kekasih Allah padamu. Bisa dibayangkan makhluk yang diciptakannya, yang menciptakan makhluk itu membaca salam. Itu kalau bagi kita ada yang contohnya kita punya atasan atau kita punya bos ya, yang mengucapkan pertama salam atau apa saja ungkapannya kepada bawahannya itu luar biasa bangganya. Kalau ini derajatnya sudah lain. Nabi sebagai makhluk, kemudian Allah sebagai khalik membaca salam kepada kekasihnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu Muhammad, wahai Nabi, yang akan diberikan wa rahmatullahi, rahmat dan keberkahan untukmu Muhammad. Dijawab oleh Kangjeng Nabi ketika ketemu di Sidratul Muntaha, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna, keselamatan dari Tuhanku untuk kami, ala ibadillahis sholihin, untuk hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang mengabdi kepadamu ya Allah. Jadi tidak ada ego saat itu sebagai seorang makhluk. Tetap Kangjeng Nabi pertama-tama ketemu dengan Allah itu disalamkan dari Allah untuk kita umatnya. Umat yang mana? Umat yang bareng sama beliau sewaktu hidup,
dan umat juga bersama-sama kita yang masih melaksanakan syariat agama Islam sampai roda dunia tak berputar, kalau menurut Tito Sumarsono. Oleh karena itu, kecintaan kita pada Nabi sebetulnya Nabi Muhammad lebih awal mencintai terhadap umatnya ketika di Sidratul Muntaha jawab salam dari Allah dengan membaca salam untuk umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kecintaan Nabi terhadap kita sebagai umatnya adalah ketika Nabi itu mau melepaskan napas terakhirnya menjelang meninggalnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kata kunci yang disampaikan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Jadi Nabi itu sangat khawatir terhadap umatnya. Kalau dalam tata bahasa Arab itu ummati ada ya di akhir, itu ya nisbah. Jadi kata memiliki ya, kata memiliki. Kata memiliki ummati, umatku, umatku, umatku sampai 3 kali. Saking cintanya Kangjeng Nabi kepada umatnya sampai mengatakan begitu. Dia atau beliau itu tidak menyampaikan keluarganya, ahli, enggak. Tapi ummati. Karena Nabi Muhammad adalah bukan milik keluarga, tetapi milik umat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyebarluaskan sebuah agama untuk keselamatan, sebuah agama untuk ketentraman dan kerukunan umat seluruh dunia. Para jamaah sekalian yang kami hormati, kita sebagai umatnya sering di kegiatan-kegiatan Maulid Nabi itu membaca Barjanji. Jadi Barjanji itu adalah sebuah bacaan, sebuah buku atau kitab tentang cerita Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering di awal itu di dalam Al-Barjanji ada kata-kata al jannatu wa naimuha sa'dul lima yusalli wa yubarik alaihi. Al jannatu wa naimuha, surga dan kenikmatannya itu sa'dul lima yusalli, akan membahagiakan orang, ya, akan membahagiakan orang. Orang bahagia dari mana? Yusolli wa yubarik alaihi, dari orang yang membaca solawat atau menghormati Kangjeng Nabi. Jadi surga dan kenikmatannya adalah untuk membahagiakan orang. Siapa orangnya? Orang yang selalu membaca solawat dan rahmat. Al jannatu wa naimuha sa'dul limay yusolli wa yubarik alaihi. Jadi keberkahan, kemudian keselamatan, membaca solawat kepada Nabi. Itu adalah bagi orang-orang yang membaca solawat nanti akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ungkapan dari pengarang kitab. Yang kedua, ada bab-bab tertentu di dalam kitab Al-Barjanji itu. Ada kata-kata atirillahu qabrahul karim bi arfis sadiyim min solati wa taslim. Jadi kata-kata atirillahu qabrahul karim itu kuburan yang disucikan, kuburan yang dimuliakan. Nah, kuburan yang dimuliakan itu atirillahu qabrahul karim adalah kuburan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bi arfis sadiyyi min solati wa taslim, adalah kita menghormati kuburan Kangjeng Nabi, ingin menziarahinya sebagai bentuk kecintaan kepada Kangjeng Nabi. Yang pernah sampai di Masjid Nabawi, kita pastinya menziarahi makam Kangjeng Nabi. Kita tidak bisa berkata apa-apa, membaca sholawat Nabi yang seringkas-ringkasnya pun air mata sudah turun dengan sendirinya karena sangat mengagungkan pribadi Kangjeng Nabi, yang simbol di situ berupa makam yang sering dibacakan dalam kitab Al-Barjanji tadi. Atirillahumal qabrahul karim. Jamaah semuanya yang saya hormati, kemudian kecintaan Nabi kepada kita. Jadi kita tidak akan berbicara dulu kita harus cinta Nabi, tapi kecintaan Nabi dulu pada kita. Yang pertama tadi menjawab salam dari Allah untuk kita semua umatnya. Kemudian apa? Ada lagi kata-kata ummati. Ini yang ketiga karena banyak, salah satunya di hadis Nabi. Seperti yang ada di di sinopsisnya tema di Zoom ini, ada kata-kata yang
Teh Dini Susun itu bahasa hadisnya begini teh. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu memiliki doa yang diijabah. Ada di situ. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu. Kemudian para nabi-nabi yang lain itu memakai doa-doa tersebut. Jadi semua nabi berdoa. Semua nabi berdoa. Tapi untuk Kangjeng Nabi wa inni taba'tu. Nah, aku, kata Kangjeng Nabi, itu menyimpan doa itu. Wa inni taba'tu dakwati, menyimpan doaku untuk apa? Untuk nanti syafaat. Jadi Kangjeng Nabi mendoakan umatnya, tapi ada doa yang disimpan oleh beliau. Kapan? Doanya nanti untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Tidak usah khawatir ya terkait dengan hari akhir, semua akan datang pada waktunya, semua akan datang pada saatnya, karena itu menjadikan hak. Tinggal dasarnya kita beriman kepada Allah, dasarnya kita apa? Dasarnya kita tauhid kepada Allah. Sakedap teh, sakedap teh. Mohon maaf ada yang telepon. Lanjut. Jadi kecintaan Kangjeng Nabi itu, setiap nabi memiliki doa yang diijabah, dan nabi-nabi lain pun itu segera memakai doa-doa tersebut, semua nabi. Tetapi Kangjeng Nabi pernyataannya wa inni taba'tu, kami akan menyimpan doa tersebut sebagai syafaat umatku di hari kiamat. Jadi ada 3 tema kecintaan Nabi kepada kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau ketika kita di akhir nanti. Malah ada nadom, nadom itu syair yang itu anak-anak yang sering dibacakan anak-anak, bahwa seluruh umat Nabi dari mulai umat Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Isa itu menuju kepada nabi-nabinya. Tapi nabi-nabi tersebut termasuk Nabi Ibrahim itu tidak bisa menjawab syafaatul udma. Hanya Kangjeng Nabi yang memiliki syafaatul udma untuk umat manusia yang ada di dunia. Nah, kemudian di dalam surat At-Taubah yang terakhir, kecintaan Nabi kepada kita semua itu adalah seolah-olah Nabi itu diposisikan sebagai penyelamat umat manusia saat itu. Sebab banyak para nabi yang dilahirkan itu bukan dari kaum Quraisy, tapi banyak para nabi yang dilahirkan dari Bani Israel, ya, dari Bani Israel, dari Bani Israel. Kangjeng Nabi ini dilahirkan adalah dari kaummu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi telah datang kepadamu utusan Allah dari kaummu sendiri. Kaum Quraisy maksudnya saat itu. Tapi bukan berarti Nabi mengajarkan untuk kaum Quraisy, tapi untuk seluruh umat manusia karena rahmatan lil alamin. Ya. Nabi merasakan betul penderitaan yang dialami oleh para umat-umat saat itu, ya, oleh para umat-umat saat itu. Kemudian Nabi sangat menginginkan bagaimana umatnya itu berada dalam keselamatan dan berkeimanan. Dan Nabi sangat menyayangi terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, ada ada feedback ya. Nabi sangat mencintai kita, kita sangat mencintai Nabi. Salah satunya adalah membaca sholawat kepada Nabi, kemudian kita selalu mengikuti ajaran Kangjeng Nabi, kemudian kita selalu mentaati ajaran Kangjeng Nabi. Salah satu kasus ya, salah satu kasus yang tidak mentaati ajakan Kangjeng Nabi pada waktu perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi ya di Bukit Uhud itu, semua musuh-musuh
Islam saat itu sudah kocar-kacir karena kekuatan Islam sudah kuat. Nah, karena kocar-kacir, semua persenjataan baik pedang, tombak, panah dan lain-lain itu ditinggalkan di lembah Uhud. Kangjeng Nabi di awal perintahnya jangan berani, jangan sekali-kali meninggalkan Bukit Uhud. Itu pesan Kangjeng Nabi, tegas itu. Jangan sekali-kali meninggalkan Bukit Uhud, walau dalam keadaan apapun. Tapi ketika para musuh-musuh Islam itu sudah lari tunggang langgang meninggalkan berbagai persenjataan, lupa terhadap apa? Terhadap tawaran-tawaran dunia yang berbentuk persenjataan yang namanya gunimah, rampasan perang. Semuanya turun, walaupun sudah dilarang oleh Kangjeng Nabi, tinggal bagaimana? Tinggal musuh itu memutar ke arah balik bukit Uhud itu, namanya Jabal Rumat. Kemudian dari jabal tersebut, dari gunung tersebut, mereka menghunjamkan panah dan tombak kepada umat Islam saat itu yang sudah dalam posisi lupa terhadap ketaatan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu kasus di dunia ketika umat Islam saat itu membangkang perintah-perintah Kangjeng Nabi. Padahal itu bukan persoalan membangkang terhadap keyakinan. Persoalan-persoalan yang di dunia pun saat itu adalah menjadi cerminan Kangjeng Nabi, harus diikuti, ditaati, dan diikuti ajaran Kangjeng Nabi. Ya, saya kira itu saja Teh yang bisa disampaikan. Hampir 30 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, bagi ibu-ibu sekalian yang ada di dunia maya ini, yang ada di berbagai belahan dunia. Demikian kami sampaikan sementara, itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enggak Teh, silakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nuhun pisan Ustadz Nana atas ilmunya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Ustadz mengenai syafaat Nabi. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan oleh para sahabat kita. Tadi intinya Ustadz Nana menyatakan bahwa syafaat itu bisa diperoleh dengan ketaatan gitu ya Ustadz ya. Dengan ketaatan kita sebagai hamba Allah gitu ya Ya Ustadz ya. betul, sangat universal Teh itu. Sangat universal berarti ya. Dan Iya, taat ya. itu pun juga eh, yang kalau saya pelajari Ustadz, taat itu sebenarnya bukan kita minta kepada Allah ya Ustadz ya, tapi memang datang dari diri kita sendiri gitu ya Ustadz Ya, ya. Jadi kalau kita berdoa bukan minta dibuat taat atau dibuat sabar, tapi memang datang dari diri kita sendiri gitu ya Ustadz ya. ya. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk berikhtiar dan kesempatan untuk berdoa. Malahan ada orang yang tidak sama sekali tidak diberi kesempatan. Dalam surat Al-Baqarah itu kolbunya sakit, keras, kasat kulubukum. Nah kita beruntung, tadi kita masih bisa baca Quran, sudah bagus bacaannya, sudah sudah istiqomah bacaannya, itu pun bisa menjadikan wasilah kita taat kepada Kangjeng Nabi. Itu Teh. Hmm, baik baik Ustadz baik. Baik Mbak Berta, apakah ada pantun Mbak Berta? Insya Allah ada Mbak Dini. Ya ampun, Kalau gitu, meloncat saya Ustadz, kaget saya sudah selesai. Siap. kalau gitu langsung aja Ustadz. Ustadz Mbak Berta, silakan Mbak Berta. Ya Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas hari minum es blewa, tambah gula es bantu sebongkah. Ustadz Nana hadir berdakwah di bulan Maulid yang penuh berkah. Mengatur waktu denganlah Amin, cermat. amin. Amin Ustadz. Mengatur waktu denganlah cermat. Habiskan malam dengan munajat. Inilah bulan yang penuh rahmat. Bulan lahirnya Nabi Muhammad. Mekar indah bunga dahlia. Tumbuh subur tanpa pestisida. Manusia terbaik, teladan mulia. Legasi abadi walau telah tiada. Petani merugi karena hama di kawasan dingin agrowisata. Dalam Al-Quran disebutkan nama hikmat terbaik menambah cinta. Anak kecil belajar melangkah, jadi pandangan lucu, juga indah. Rindu Rasulullah menjadi berkah, meneladaninya menjadikan ibadah.
Anak jatuh mengundang simpati, disuapi buah terbaik nutrisi. Sholawat Nabi, obatnya hati, penenang diri, redamkan emosi. Rendang daging bersanding ketan, disantap bersama di luar halaman. Maulid Nabi tak hanya peringatan, jadikan momen, tingkatkan iman. Ke toko besi membeli kawat, kawat baru tiadalah berkarat. Mari kita perbanyak sholawat, berharap syafaat kelak di akhirat. Ke Pangandaran berburu kerang, lanjut Cilacap lewat Majenang. Nabi Muhammad pembawa terang, sholawat Nabi menjadikan tenang. Isi kajian yang serba-serbi, ilmu bermanfaat untuk bekal diri. Mari rayakan Maulid Nabi, perbanyak sholawat sehari-hari. Maulid Nabi di alam raya, ayo kita bisa yura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bertan. Terima Luar kasih atas biasa. udah bikin kesimpulan ya Mbak Berta ya. Pangandaran semua dibawa deh tuh Mbak Berta. Mbak Berta ke Pangandaran bukan cuma cari kerang, ada banyak ikan asin yang enak-enak Mbak Berta. Dari Bu Itu Susi, dijamin. Ah, dari Bu Susi. dari Bu Susi. Kemarin nggak ketemu Bu Susi ya Ustadz ya. Tapi kita makan Ya, kelapa muda yang super enak ditraktir sama Ustadz. Kelapa muda enak banget Batu itu Hiu. di Batu Hiu. Ya. Yang mau bertanya silakan, ayo mumpung masih bisa bertanya gitu ya. Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz Nana. Ya, boleh. Tadi kan kata Ustadz bahwa Nabi memberikan syafaat kepada umatnya, dan itu dijamin ya Ustadz ya. Apakah itu berarti bahwa semua umat Islam dalam arti yang mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai Nabi kita, itu dijamin Ustadz masuk surga gitu? Gimana Ustadz? Terima kasih ya. Pertanyaan yang berat ya. Dan apa tuh? Pertanyaan yang bernuansa masa depan. Masa depan. Pesan Kangjeng Nabi itu begini. Adzibu auladakum. Sampaikanlah. Adib itu kan bisa apa etika ya. Sampaikanlah etika-etika terbaik untuk anak-anakmu. Ala salah sihisolin. Terhadap tiga hal. Terhadap tiga hal. Tiga hal ini mengandung konsekuensi tentunya. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Cintailah nabimu. Cintailah nabimu. Berarti di sini mencintai Kangjeng Nabi. Kemudian wahubbi ahli baiti. Dan cintailah keluarga Kangjeng Nabi. Maksudnya kita mencintai Kangjeng Nabi dan mencintai keluarga Kangjeng Nabi karena itu ahlul bait. Mohon maaf, ini kita tidak ada hubungannya dengan nasab terkait dengan Baklawi teh. Tetapi di hadis itu teksnya hubbi baina nabiyyikum wa hubbi ahli baiti. Cintailah nabimu. Mencintai Kangjeng Nabi itu ada konsekuensinya membaca sholawat, mentaati ajarannya, mengikuti perintahnya apa yang disampaikan, dan mencintai ahlul bait, keluarga Kangjeng Nabi. Ahlul bait ini banyak tafsiran, tapi tidak usah dibahas lah. Yang penting keluarga Kangjeng Nabi lah. Yang terakhir, wakiro atil Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi yakin kalau kita sebagai muslim ya, sebagai muslim kafah istilahnya itu, organisasi manapun, madhab manapun, kalau patokannya mencintai Kangjeng Nabi dan keluarganya dan selalu membaca Al-Quran. Pertanyaannya apakah Al-Qurannya yang selalu dibaca itu mesti tahu artinya? Belum tentu. Karena membaca Al-Quran itu yang penting dibaca itu sudah mendapatkan pahala berkahnya. Mohon maaf, orang Arab sendiri itu antara bahasa keseharian dengan bahasa Al-Quran pasti berbeda. Dan tidak semuanya orang Muslim yang di Arab itu memahami bahasa Al-Quran termasuk memahami bahasa tafsir Al-Quran. Sebab itu ilmu, bukan sebuah kebiasaan, bukan sebuah keterampilan. Kalau berbahasa itu kan skill atau keterampilan. Tapi kalau membaca Al-Quran, mengetahui artinya, kemudian diamalkan, itu adalah bagian dari ilmu yang bisa dibuka melalui sebuah media tolabul ilmi. Kemudian dijamin umat Islam itu yakin taat kepada Kangjeng Nabi. Dan Nabi itu
dalam sebuah hadisnya disampaikan bahwa umatku dimanapun yang selalu membaca sholawat, dimanapun ya ini. Jadi umat Nabi dimanapun, baik yang hidup bersama dengan Nabi, kemudian kita di abad ini masih mengikuti Kangjeng Nabi, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Kangjeng Nabi. Kenapa kita? Dasarnya iman. Jadi jaminan mendapatkan syafaat itu dasarnya iman kepada Kangjeng Nabi. Iman dalam arti dipraktekkan untuk untuk selalu taat dan mengikuti ajarannya. Tidak pernah ada istilah bahwa Nabi itu juru selamat. Mohon maaf, saya tidak akan menyinggung keyakinan orang lain. Ya, tidak berbicara bahwa Muhammad itu juru selamat, tidak. Muhammad pun dalam menarasikan Al-Quran itu bukan narasi beliau. Kalau ada pemikir-pemikir Barat yang menyampaikan bahwa Islam itu Muhammadanism atau isme-isme Muhammad, itu bisa dibantah. Karena Nabi pun ketika menerima wahyu itu kadang tidak tahu. Ayat pertama saja Nabi tidak tahu apa yang harus dibacakan, kata-kata Iqra. Kemudian ada gemerincing lonceng ketika turun wahyu. Nabi pun tidak tahu. Ini apa maksudnya? Kemudian waktu mimpi, kemudian ayat datang nggak tahu. Nah, jadi dasarnya adalah iman kepada Kangjeng Nabi, yakin kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan Nabi pun hanya mengajak, tugasnya itu. Hanya mengajak. Dan memberikan toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aku ini hanya teladan. Hanya teladan yang mengajak. Ya. Makanya mengajak itu kepada apa? Kepada peringatan terhadap umatnya yang ingkar kepada Allah, kemudian yang tidak ingkar, yang iman taat kepada Allah, diberikan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita beragama itu bukan demi surga, beragama itu bukan demi makhluk, ya. Makhluk siapapun, tapi beragama itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita taat, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada perantara. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dipersonifikasikan sebagai perantara, itu tidak pas untuk Kangjeng Nabi. Beliau itu hanya memberikan fasilitasi, memberikan penyampaian syariat yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk pertanggungjawaban dan kecintaannya itu adalah melalui syafaat yang ada pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu teh jawabannya. Baik, Ustaz menjawab pertanyaan saya. Jadi karena memang ada yang bilang bahwa Nabi Juru Selamat dan sebagainya. Itu menjawab Ustaz. Jadi memang lebih keteladan ya, kepada panutan gitu ya Ustaz ya. Dan dia hanya menyampaikan wahyu-wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Itu ya Ustaz ya. Jadi intinya begitu. Baik. Betul, Baik, teh. Baik Ustaz, ini udah ada pertanyaan berikutnya datang dari Teh Desi di Turki. Mangga Teh Desi. Iya, jazakillah khairon, Teteh Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini mau tanya sedikit saya, Ustadz. Bagaimana Rasulullah ini di setiap datang hari lahirnya, bagaimana sikap Rasulullah terhadap kelahirannya di setiap tiba tanggal lahirnya gitu, Ustadz. Dan apa hukumnya Ustadz untuk kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di setiap miladnya kita ini selalu merayakan dengan yang punya uang khususnya Ustadz ya, selalu merayakan dengan meriah megah gitu Ustadz. Bagaimana hukumnya dalam Islam ini perayaan-perayaan yang megah, yang dengan tiup lilin, bagaimana gitu hukumnya kita Ustadz sebagai umat Rasulullah, dan apakah boleh di setiap Maulid Nabi Muhammad ini di setiap kelahiran Rasulullah ini umat Nabi Muhammad ini merayakan dengan agung sekali gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gimana teh? Ya, terima kasih. Ustadz, mangga. Ya, terima kasih Bu Desi dari Turki ya. Orang Pangandaran ada yang di Turki, Bu?
setahun yang lalu menikah sama orang Turki. Oh iya, Masya Allah. Ya, orang Berarti, tuanya kebetulan teman saya di Pangandaran. semoga samawa ya Ya, Ustadz. Amin. ya, amin. Mudah-mudahan bisa ketemu warga Indonesia di Turki dari Pangandaran, Bu. Ya, ya. Begini, Kangjeng Nabi itu secara pribadi tidak pernah merayakan kelahirannya, tidak pernah. Dan tidak ada satu hadis pun yang membahas terkait dengan kelahiran Kangjeng Nabi. Berarti kalau tidak ada, itu adalah, dan Rasul tidak pernah melarang. Ya. Dalam istilah ilmu mustalah hadis, jadi hadis itu ada yang diucapkan, ada yang dilakukan, ada yang ditetapkan, tidak dikomentari apapun, dan tidak dilakukan sama sekali. Dan ada yang dilarang sama sekali. Contoh hadis itu ya. Rasul itu istrinya lebih dari 4. Nah, sunnah bagi laki-laki kesempatan 4, mohon maaf ini. Tapi kalau bagi Nabi yang istrinya lebih dari 4 itu sunnah yang dicontohkan Rasul, tapi tidak bisa dilaksanakan oleh umatnya, malahan tidak sesuai dengan syar'i. Nah, ketika tentang muludan ini, Nabi tidak pernah melakukan dan juga tidak pernah melarang untuk melaksanakan perayaan Maulid. Hanya pertama kali Nabi lahir ini menarik sekali. Yang pertama-tama merasa gembira itu adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu sebagai pamannya Kangjeng Nabi. Abu Lahab itu kan diabadikan dalam sebuah surat di dalam suratul Makkiyah juz 30. Tabat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rong data lahabi wa mru'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pun pembawa kayu bakar untuk api neraka. Ayat tersebut diabadikan. Jadi orang yang jelas-jelas tidak beriman dan menentang Kangjeng Nabi adalah Abu Lahab. Tapi pas waktu kelahiran Kangjeng Nabi, beliau sebagai pamannya itu gembira. Sampai ke setiap rumah itu didatangi membawa, kan lahir Kangjeng Nabi itu kan malam Senin kan. Dalam istilah Nadom Sunda itu di bumina hurung mancur. Jadi di rumahnya itu penuh cahaya. Tidak mungkin cahaya itu muncul di siang hari. Cahaya itu kelihatan indahnya itu di malam hari. Tidak mungkin di pagi hari atau tidak mungkin di siang hari. Abu Lahab itu keliling ke tetangganya, keponakanku sudah lahir, keponakanku sudah lahir. Tidak mengatakan Muhammad, tapi keponakanku sudah lahir. Nah, dibalas oleh Allah, Abu Lahab pun setiap hari Senin itu dosanya dikurangi. Padahal sampai hidupnya tidak masuk Islam. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah nanti masuk surga atau tidak? Yaitu urusan Allah. Itu bukan hak prerogatif kita untuk menjawab terkait dengan keselamatan Abu Lahab. Yang jelas, dia itu setiap hari Senin, dalam hadisnya jelas, itu dikurangi dosanya setiap hari Senin. Jadi pas kelahiran. Makanya pas kalau yang puasa Senin Kemis, itu menghormati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sunat puasa Senin Kemis itu sunat. Nah, terkait dengan perayaan, nah, ini melihat sejarah masa lalu. Orang lain pun yang pertama-tama Kangjeng Nabi lahir, jangankan Abu Lahab, apalagi ya keluarga-keluarganya yang Muslim, yang akhirnya Muslim, Abdul Muthalib, Warokoh bin Naufal, kemudian keluarga-keluarga Khadijah, Abu Bakar, keluarga Abdul Muthalib, itu sudah jaminan itu kalau itu merasa riang gembira. Kita umatnya di akhir zaman, kalau ditanyakan hukumnya, boleh lah, boleh. Tetapi kebolehan ini tidak menjadikan sebuah kemadorotan. Kalau tiup lilin, jangan dulu lah, tiup lilin jangan. Ya, kita harus memiliki identitas. Memperingati Kangjeng Nabi itu membaca marhaba, membaca sholawat, adanya pengajian, terus kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini kalau ada orang yang ngasih-ngasih uang, ya ngasih-ngasih uang, yaitu kalau mereka punya mungkin sodakohnya di bulan Maulud ini adalah sebagai bentuk kegembiraan lahirnya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya bentuk kegembiraan, ya, bentuk kegembiraan. Kalau di Jogja ada kegiatan sekatenan itu
Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono itu bentuk rasa kegembiraan itu dengan perayaan sekaten. Apa sekaten itu? Sebuah kegiatan sosial keagamaan, rakyat tumplek-plek di situ untuk merasa bahagia bahwa ini suasana dilahirkan junjungan kita Kangjeng Nabi. Sekaten itu bahasa Jawa, asal katanya sahadat. Orang Jawa itu kalau buat sahadat itu haknya agak susah, sakadat. Jadi sekaten, jadi syahadatain. Syahadatain, sahadat yang satu la ilaha illallah, yang kedua Muhammadu Rasulullah. Nah, Sultan Agung melakukan apa? Ya bolehlah inovasi mungkin atau akulturasi budaya bisa juga lah mengadakan sekatenan. Ditutup dengan apa yang namanya gerbeg mulud. Gerbeg mulud itu apa? Membagikan makanan-makanan dari Sri Sultan untuk masyarakat. Kalau sekarang simbolnya udik-udik. Udik-udik itu apa? Kalau bahasa Sunda nyawer. Jadi udik-udik itu ada makanan yang dibawa oleh para abdi dalam, kemudian Sultan ngambil, kemudian dilempar-lempar kepada orang yang ada di sekeliling Sultan. Tapi sekarang itu hanya simbol. Hanya simbol. Kalau dulu zamannya Sultan Agung, Amangkurat II, betul-betul mereka dijamu di keraton. Kalau sekarang bayangkan kalau orang dijamu di keraton, yang orang Prancis pun wisata ke Jogja kalau pas ada sekaten disuguhi makan di keraton pasti ikut makan. Karena itu suasananya sudah tidak mendukung, makanya ada simbol-simbol menyebar udik-udik dari Ngarso Dalem dan bentuk gunungan yang diperebutkan oleh para wisatawan ini sebagai apa? Berkah mulut. Bukan dari tanaman itu ada berkahnya, bukan ada keyakinan kacang panjang itu ada berkah kacang panjang, bukan. Itu hanya gambaran bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW betul-betul dirayakan secara gembira. Ya, tapi tidak menjadikan sebuah kewajiban lah. Boleh saja. Apalagi kita yang berbeda negara, berbeda situasi dalam sebuah dunia minoritas, mungkin sangat penting untuk meningkatkan kita kepada Kangjeng Nabi, diadakan pembiasaan untuk mencintai Kangjeng Nabi. Ya, kalau tidak ada pembiasaan, jangan-jangan nanti kita lupa terhadap sejarah Nabi. Dan Al-Quran pun itu bukan hanya berbicara tentang ibadah, tapi berbicara tentang sejarah. Salah satunya adalah tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak semua orang itu bisa membaca sejarah dalam Al-Quran, ya cukup sajalah berbicara sejarah kemuliaan Kangjeng Nabi, lahir Kangjeng Nabi pada bulan Rabiul Awal ini. Jadi tidak usah merepotkan lah Bu Desi. Kalau di Turki mungkin lain lah ya. Lain mungkin di Turki itu memperingatinya. Sementara itu dulu, Bu. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ya, kalau di Turki gitu Ustadz, apa kayak sobet, apa namanya, tausiah aja sih gitu ya. Ya, syukron Ustadz. Baik, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lainnya dari Mbak Berta mungkin, Mbak Berta? Silahkan. Ya, Mbak Dini. Ini soalnya memang ini ya seperti Natal gitu ya, selalu ada pro dan kontra tentang hal ini ya. Dan pro kontranya itu justru dari umat Islam sendiri meringan antara boleh nggak mengucapkan, boleh nggak memperingati gitu. Saya sendiri itu dibilang bid'ah ya ketika memperingati Maulid Nabi hari Minggu kemarin bersama tetangga-tetangga saya ini masak apa gitu, terus mengundang beberapa orang tuh dibilang itu yang dilakukan Berta itu bid'ah itu katanya. Pingin saja saya nyulek matanya itu sebenarnya. Dibilang bid'ah begitu Ustadz. Sakit hati ya kita ya. Ulang tahun orang diraya-rayain. Ulang tahun Nabi nggak maksudnya itu kan kita baca Al-Quran juga di situ. Ustadz berzanzi gitu Ustadz. Sambil ngeja-ngeja lah saya Ustadz. Malu ya bacaan masih belajar gitu. Ustadz, ini sekarang ini kan lagi kita mungkin Ustadz tadi bilang tidak usah membahas tentang Mbak Alawi dan lain sebagainya Ustadz. Ya. Bagaimana kita bersikap Ustadz? Kita nggak usah dibahas bagaimana kita bersikap Ustadz tentang konflik yang ada ini sudah makin meluas, sudah makin kasar gitu Ustadz mainnya Ustadz. Dan bagaimana sih kita itu Ustadz untuk mengetahui, kita ini kan juga kurang begitu belajar ya tentang nasab begitu Ustadz ya. Apakah perlu kita sampai ada tes DNA gitu Ustadz? Bagaimana Ustadz menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Untuk Mbak Alawi yang penting ke depan ke akhlakul karimah lah.
Ini kita husnudon saja kepada siapapun, dan aspek teknis lainnya masalah DNA itulah biar orang-orang yang berkompeten saja. Jadi kita siapapun yang membawa ajaran Islam ini dari manapun, semuanya umat Nabi. Baik kita ya yang bukan Ba'alawi atau yang kelompok Ba'alawi, banyak klan-klannya soalnya ya, banyak gelar, ada yang Al-Kaf, ada yang macam-macam, banyak sekali lah. Yang penting kita kedepankan akhlakul karimah lah. Nabi memberikan mandat kepada kita ya, disampaikan, dan Nabi memberi contoh dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Wa innaka, dan bagimu, kata Allah kepada Muhammad, bagimu Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adim. Jadi diberi karunia keberkahan akhlak yang tinggi. Jadi high akhlak ya. Jadi Nabi itu di Al-Quran, wa innaka, kamu Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin adim. Diberi ketinggian khuluqin adim, akhlak yang mulia. Nabi sendiri menjawab, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus kepada umat ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau siapapun nasabnya, kalau tidak mengikuti akhlak Nabi, itu kita sudah tahulah, dari sudut pandang objektif juga kita sudah tahu. Jadi kalau sekarang rame-rame ya ikuti sajalah. Saya pun bukan pakar tentang nasab, tapi memang untuk hal-hal yang sifatnya nasab ini ya sebagai pengetahuan kita perlu diketahui, dan kita sebagai umat Islam dimanapun berada, yang penting yang kedepankan itu akhlakul karimah. Nah ini yang menarik tadi Bu Berta ya, ketika membaca apa tuh, ada Cilacap Majenang Pangandaran, itu menarik. Itu kan apa, apa tuh, pantun ya, pantun. Sebetulnya Barjanji pun pantun, sastra, karya sastra. Rima, dia Jadi, ada rimanya. ya, jadi Barjanji pun itu karya sastra Imam Al-Barjanji. Makanya tadi yang di Al-Barjanji itu, al jannatu wa naimuha sa'dul lima yusalli wa yubarik alaih. Itu bahasa sastra. Kemudian atirillahummal qabrohul karim biar pisadi min sholati wa taslim. Terus ada lagu-lagunya. Sampai tola al-badru alaina min thaniyatil wada. Sallallahu ala Muhammad, ada lagu-lagunya. Itu karya sastra yang dinyanyikan. Itu bentuk apa? Bentuk kecintaan kita kepada Kangjeng Nabi. Kalau orang Medan, maaf Bu Berta dari Medan ya, sebagian itu. Balige Ustadz ya, balige. Ya, ya dengan apa, dengan gaya bahasa pantun ya mangga. Termasuk orang Sunda pun banyak nadom-nadom mencintai Kangjeng Nabi dengan bahasa Sunda. Jadi menerjemahkan kecintaan kepada Kangjeng Nabi itu, saya yakin dari seluruh bahasa ibu yang ada di dunia maupun suku-suku yang ada di dunia, mungkin ada ungkapan-ungkapan keagungan terhadap Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teh Ya. mungkin Bu Berta. Betul. Terima kasih. Iya Ustadz, menarik Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti di MPP ini perlu belajar Bazanji nih Ustadz. Siap. Boleh, boleh. Nanti ada ahlinya di pesantren. Ya betul Mbak Dini, ditampilkan Mbak Dini. Ingin belajar Bazanji. Iya, betul. Insya Allah, insya Allah. Iya, Makasih Ustadz. iya, Ustadz. Tadi menarik ya pertanyaannya mengenai perayaan Maulid Nabi ya, Ustadz. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak gitu ya. Misal Ustadz, maksudnya ada yang bilang bid'ah kayak gitu. Cuman kalau saya mikirnya gini Ustadz, apalagi di masa zaman sekarang ya Ustadz, untuk generasi mudanya. Saya ngelihat sebenarnya nama Nabi Muhammad tuh cuman hanya nama aja gitu loh Ustadz. Kita kan lihat sendiri ya Ustadz bagaimana fenomena yang sekarang gitu. Jadi kalau ini sih pikiran pribadi saya Ustadz ya, kalau misalkan tidak dirayakan perayaan Maulid Nabi, tidak dibiasakan, tidak apa sih ini, tidak apa sih ini, diulang dan diulang, malah saya takutnya gitu Ustadz ya, apalagi dengan kesibukan para orang tua sekarang, mungkin nama Nabi Muhammad hanya tinggal lama gitu loh Ustadz ya. Kayak misalkan contohnya saya tinggal di Perancis ini Ustadz, saya akui gitu. eh, Kita jarang ya ngomongin soal Nabi Muhammad SAW dengan anak-anak. Paling kadang-kadang kalau lagi ada diskusi gitu Ustadz. Tapi saya akui adalah, saya ngaku ini kesalahan saya 100%, yang mana kurang memberikan banyak informasi mengenai Nabi Muhammad.
ke anak saya yang pertama. Tapi anak saya yang kedua karena saya belajar, jadi anak saya yang kedua kita suka diskusi, memberikan misalkan video, buku dan sebagainya gitu, Ustadz. Karena dari pengalaman yang pertama itu. Jadi entah gimana ya Ustadz, menurut Ustadz, jadi kalau saya pribadi Ustadz, ada baiknya juga sebenarnya perayaan Maulid Nabi. Kayak kita sekarang kan kajian kita membahas mengenai Maulid Nabi lagi ya Ustadz, diulang dan diulang kembali sebagai ilmu kita sebagai mungkin orang tua, kakak atau apa untuk supaya yang namanya Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar nama, tapi memang sebenarnya sebagai teladan di antara banyaknya idola-idola K-pop yang boleh dibilang sekarang merajai gitu Ustadz. Ustadz sendiri kan di bagian pendidikan. Nah, Ustadz apakah mengalami fenomena ini Ustadz gitu bahwa idola-idola K-pop itu jauh melebihi pengetahuan anak-anaknya dari anak-anak zaman sekarang dibandingkan dengan pengetahuan mereka mengenai Nabi kita sendiri gitu Ustadz. Gimana nih Ustadz? Ya, betul sekali ya. Mohon maaf ya, anak saya itu kalau ditanya bintang Korea yang ini siapa, yang ini siapa tahu tuh. Apa ya? Tapi karena apa? Karena ada sekolah agama ya, Madrasah Diniyah. Karena full day school itu ada pendidikan agamanya. Jadi berimbang antara pengetahuan tentang Nabi juga pengetahuan tentang dunia kekinian lah, K-pop lah dalam hal ini. Betul. Saya ada pendapat ya seorang teolog dari Jerman namanya Joachim Wah. Karena saya belajar sejarah agama, itu ada pengalaman keagamaan umum sifatnya, bukan hanya Islam, tapi banyak juga dipakai pendapat ini. Jadi kita ini masing-masing punya pengalaman keagamaan yang berbeda. Kalau pengalaman keagamaan kita ini dalam hati, dalam pikiran kita, dalam ide kita melaksanakan maulid, ya laksanakan. Karena ada apa di situ? Ada sebuah kenikmatan dalam pengalaman keagamaan. Jadi kalau pengalaman keagamaan itu ada kenikmatan dan tidak menyalahi tata aturan pokok ketauhidan kita kepada Allah, kalau sudah dinikmati ternyata memang cocok pendapat beliau itu, pendapat Joachim Wah itu cocok sekali terkait dengan pengalaman keagamaan. Makanya ketika orang punya pengalaman muludan dan orang tidak punya pengalaman tidak pernah merayakan, pasti berbeda sudut pandangnya. Ya, ini sudah tidak berbicara tentang halal atau haram atau hukumnya seperti apa, tapi kenyamanan adanya di situ. Ya mungkin kalau di Jawa Barat, di Ciamis, kalau pada bulan Mulud ini sepi-sepi aja, tidak ada yang muludan atau tidak ada yang memperingati Rabiul Awal, orang bertanya, loh kenapa kok sudah nggak ada muludan ya? Itu pertanyaan sederhana dari masyarakat. Kenapa mereka ditanyakan? Anak-anak itu diperkenalkan kepada nabinya melalui media muludan. Itu saja. Sederhana sebetulnya pertanyaan masyarakat itu. Masyarakat tidak pernah nanya dalil, Bu besok mau muludan ya, nanti untuk snacknya sekian, kemudian nasi kotaknya sekian atau nasi tumpeng, nasi uduknya sekian, boleh. Gembira mereka itu. Gembira mereka itu. Dan itu sudah merasuk kepada kenikmatan dalam sebuah pengalaman keagamaan. Apalagi ada tradisi-tradisi membaca sholawat yang dinyanyikan. Bisa dinikmati lagi. Coba lihat orang yang membaca sholawat. Ya Nabi salam alaika dan seterusnya. Atau sallallahu ala Muhammad atau tola al badru alaina gitu. Apalagi suara-suara orang yang dari belahan Timur Tengah ya, sebagian juga Eropa yang dekat dengan Asia Barat Daya, mungkin suara-suaranya lebih sempurna daripada suara-suara orang Sunda, orang Jawa atau orang Sumatera Utara, mungkin seperti itu. Jadi ini terkait dengan pengalaman keagamaan. Jadi Teh terkait dengan mendidik anak pun siapapun mesti punya masing-masing pengalaman. Makasih Teh. Baik Ustadz, atur nuhun. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, saya mau nanya lagi Ustadz. Sekali lagi penasaran ini Ustadz. Katanya, doa kalau tidak diikuti awalnya dengan salawat Nabi, tidak sah. Apakah benar itu Ustadz? Makasih Teh. Etika doa itu memang harus diawali dengan membaca sholawat.
Jadi itu etika berdoa. Jadi ada doa, etika berdoa. Adapun diijabah atau tidaknya itu adalah sebetulnya bukan persoalan etika, persoalan keikhlasan. Persoalan keikhlasan. Dalam sholat pun, ya, dalam sholat pun. Doa iftitah itu ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah setelah takbiratul ihram kita membaca sholawat? Tidak. Doa iftitah. Semua bacaan sholat itu doa. Dan tidak mesti itu diawali dengan membaca sholawat. Hanya etika berdoa yang paling afdol itu dalam kitab Durratun Nasihin, nasihat-nasihat orang yang nasihat-nasihat untuk orang-orang yang saleh, untuk hamba-hamba Allah, itu doa etikanya diawali dengan membaca sholawat. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Terus membaca doa. Hanya doa-doa yang diijabah itu, ya, yang diijabah itu adalah salah satunya ketika kalau laki-laki Jumatan khutbah 1 dan khutbah 2. Kemudian sholat sunat dulu kita sebelum qomat diucapkan, kita berdoa, dan disitulah adanya makom-makom ijabah. Mau pakai sholawat karena itu etika sebelum membaca doa membaca sholawat. Itu teh. Baik Ustaz, jadi lebih kepada etika ya mengenai syah atau tidaknya itu eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Ustaz ya. Karena ada yang bilang nggak syah, nggak diterima katanya gitu Ustaz. Nggak juga ya Ustaz ya berarti ya, hanya etika gitu. Ya, etika. Lebih baik seperti itu. Ya, kalau kita meyakini tanpa membaca sholawat itu tidak diterima, yang penting berdoa kepada Allah itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku akan mengijabahi atau aku akan mengabulkan, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Metodenya apa? Khaufan wa tuma'an. Rasa takut, rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, rasa rendah diri. Tapi kalau kita membaca sholawat, psikologi kita tidak memiliki rasa rendah diri secara spiritual, yaitu sama juga bohong. Nah, untuk kelengkapan ini biar kita sadar membaca sholawat ini bahwa kita bisa berdoa kepada Allah itu hanya dengan sholawat sebagai wasilah itu tadi. Sebab kembali ke asal tadi, doa Kangjeng Nabi itu disimpan oleh beliau. Nanti doanya tersebut dikabulkan lagi pada waktu syafaat di yaumil kiamah. Baik, Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir karena ada yang nanya, apakah kita nanti bisa bertemu Nabi Muhammad, Ustadz, pada saat kita nanti wafat gitu? Ya, berharap semuanya ketemu dengan Kangjeng Nabi. Malahan bukan hanya bertemu dengan Kangjeng Nabi, bertemu dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Maha segalanya. Jangan ditanyakan bentuknya seperti apa, karena itu dalam sangat subjektif sekali lah. Mungkin persepsi tiap orang tentang Tuhan berbeda. Jadi saya yakin persepsi orang tentang Tuhan berbeda. Jadi mungkin itu Nabi tidak pernah mengatakan karena itu bangsa-bangsa wilayah gaib ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Salah satunya beriman kepada yang gaib itu suatu saat nanti kita dipertemukan dengan hariban Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan seperti apa bentuknya, kapan di mana. Itu dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada istilah qiyamuhu binafsihi mukhalafatu lil hawa disi. Teori sebetulnya itu. Teori yang dijadikan landasan para ulama. Jadi semuanya Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Tuhan itu tidak rusak, Tuhan itu tidak mati, tidak tidur. Tuhan itu dalam surat dalam ayat kursi sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, itu bukan semata-mata bentuk materi seperti kita lah. Jadi pandangannya mesti lain. Kalau bertemu dengan Kangjeng Nabi, karena ciri-ciri Kangjeng Nabi itu ada di dalam sirah nabawiyah, kulitnya seperti ini,
tingginya seperti ini, hidungnya seperti itu, rambutnya sebahu katanya. Ya mudah-mudahan semuanya berdoa pada Allah, atas izin Allah kita bisa ketemu dengan Nabi junjungan kita di surga nanti. Gitu Teh. Baik Ustadz, amin, amin, amin. Semoga kita bisa bertemu ya Ustadz ya, insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan juga dengan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, semoga saja ya Ustadz ya. Dan ya semoga pertemuan ini juga menjadi catatan, menjadi saksi bagaimana kita berikhtiar ya Ustadz ya. Ya. Untuk memperbaiki diri, menjadi umatnya yang taat juga. Kalau tidak ada pertanyaan lainnya, mungkin bisa kita tutup. Kecuali kalau Teh Titin mau berbagi, Teh Titin mungkin di Oman, kalau di sana Maulid Nabi gimana Teh Titin? Teh Titin masih ada nggak ya? Oh, mungkin Teh Titinnya lagi nggak bisa jawab. Baik, kalau gitu kita tutup aja kajian kali ini. Eh, Ustadz bisa memberikan sedikit kesimpulan dan juga mungkin doa bagi kita semuanya Ustadz. Mangga Ustadz. Ya. Terima kasih. Terakhir dari saya yang akan disampaikan, semoga kita semua sampai akhir hayat menjadi umatnya Kangjeng Nabi. Kemudian kita di akhirat nanti, ya di akhir hayat nanti kita masih tetap dalam keimanan dan keislaman. Kemudian misi Kangjeng Nabi adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kemanapun kita berada, cara berislam, cara beragama, tetap yang dikedepankan adalah akhlak. Supaya bangunan Islam ini tidak muncul menjadi stigma negatif dimanapun berada. Karena Islam ini adalah selalu mengajak kepada kebaikan, selalu mengajak kepada kedamaian, dan selalu mengajak kepada ketentraman. Bukan untuk pribadi, tapi untuk keluarga dan tetangga, saudara, dan lainnya. Dan harga diri kemanusiaan di mata agama Islam itu yang sangat penting. Ya, harga diri kemanusiaan di mata Islam ini sangat penting. Saya kira cukup saja. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi keberkahan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi nazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dini sultanik. Allahumma aftah lana hikmataka rahmataka ya dal jalal wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Atur nuhun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Nana atas ilmunya, kajiannya. Sudah berbagi bersama kami yang ada di perantauan, ada di Perancis, ada di Turki, ada di Jerman. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Ustadz Nana kepada kami. Barakallah, Ustadz. Sehat-sehat selalu. Jangan bosan kalau ditodong minta ilmunya ya Ustadz. Di antara Insya Allah. kesibukannya. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan tadi. Karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama-sama.
kajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustadz Nana. Terima kasih Sami-sami teh. Barakallah. Terima kasih semuanya yang sudah Sami-sami. datang. Terima kasih semuanya.